DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bisa mengawal apapun tuntutan, baik 17/8 ataupun aspirasi ataupun tuntutan yang disebarluaskan ataupun disuarakan oleh masyarakat di setiap daerah, itu harus tetap dikawal. Presiden ingin memastikan bahwa semua langkah yang diambil itu berada pada koridor hukum yang benar, dan kami meyakini bahwa itu sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Halo, salam jumpa. Reshuffle atau kocok ulang kabinet terjadi pasca 1 minggu gejolak masyarakat yang memprotes soal berbagai tunjangan fantastis dari DPR. Nama-nama yang diganti disebut rimbas dari berbagai aksi massa yang terjadi hampir 1 minggu. Benarkah soal kocok ulang merupakan respon cepat Presiden meredam amarah publik? Bagaimana kelanjutan tuntutan 17+8 kepada sejumlah lembaga negara? Akankah terpenuhi atau malah luput bahkan terlupakan? Kami akan konfirmasi dan mengulasnya dengan sejumlah orang narasumber di studio. Dan untuk itu kita mulai CNN Indonesia Prime Plus bersama saya Bram Herlambang. Kita mulai informasi pertama. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar audiensi dengan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM seluruh Indonesia di Gedung Parlemen Senayan pada Rabu 3 September lalu. Dan Kamis malam, yaitu 4 September, sejumlah menteri juga menerima mahasiswa dari berbagai organisasi di Istana Kepresidenan Jakarta. Apakah semua pertemuan tersebut akan menghasilkan perubahan nyata atau janji kosong? Sejumlah perwakilan mahasiswa menemui Dewan Perwakilan Rakyat Rabu 3 September lalu. Mereka menyampaikan aspirasi dan kritik termasuk naiknya tunjangan DPR di tengah rakyat yang mengalami kesulitan ekonomi. Perwakilan mahasiswa tersebut berasal dari sejumlah badan eksekutif mahasiswa hingga organisasi kepemudaan. Sementara dari pihak DPR RI dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustafa. Adapun garis besar tuntutan dari mahasiswa yang hadir di DPR antara lain mengesahkan sejumlah RUU seperti RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Memperkuat supremasi sipil dengan menolak duifungsi TNI Polri, mendorong reformasi kepolisian dan mengembalikan TNI ke barak. Reformasi DPR dan partai politik dengan membatalkan tunjangan dan gaji besar, audit kinerja, serta memecat anggota DPR yang bermasalah. Membuat kebijakan ekonomi yang pro rakyat. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menanggapi tuntutan tersebut dan menyampaikan permintaan maaf atas berbagai kritik publik terkait kinerja dan fasilitas yang diterima anggota Dewan. Ia menegaskan akan melakukan evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh dan akan dilakukan secepatnya. Dasko juga mengumumkan sejumlah hal yang sudah dilakukan oleh DPR, yakni menghentikan tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak 31 Agustus 2025, moratorium perjalanan dinas luar negeri, serta efisiensi kunjungan kerja di dalam negeri. Reformasi DPR dipimpin langsung Ketua DPR Puan Maharani untuk mewujudkan parlemen yang lebih baik dan transparan. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota Dewan dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas luar negeri anggota DPR serta melakukan efisiensi untuk kunjungan kerja di dalam negeri. Usai menyampaikan tuntutan kepada pimpinan DPR RI, 30 perwakilan organisasi mahasiswa bertemu pemerintah di Istana Negara Kamis 4 September. Sedangkan pemerintah diwakili oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Juliarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro. Ketiganya menerima sejumlah aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa.
Secara garis besar, ada 2 poin yang dibahas dalam pertemuan itu, yaitu kesejahteraan guru honorer dan pembebasan rekan mahasiswa yang ditangkap saat demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu. Banyak hal sekali ya, tadi banyak sekali tuntutan kita semua dicatat sama Mas Menteri Seknek bersama kami juga, hal-hal apa yang kita perlu lakukan perbaikan-perbaikan di banyak sektor. Tentu kita berterima kasih pada adik-adik mahasiswa, dan kita juga tadi ingin diskusi-diskusi ini bisa berlangsung terus ya, secara berkelanjutan, tidak hanya ketika kondisi begini, tapi kita bisa terus-menerus saling mengisi, saling melihat hal-hal mana yang bisa kita perbaiki bersama. Terima kasih. Artinya akan langsung dibahas dengan Presiden nggak, Pak? Oh iya, tadi berbagai masukan tentu akan disampaikan oleh Pak Seknek, tentu dilanjutkan tidak hanya ke Bapak Presiden, tetapi kementerian-kementerian mana tadi yang perlu kita perbaiki, hal-hal mana yang perlu kita tingkatkan. Mohon maaf ya, saya harus ke Bandung. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, seluruh masukan dari mahasiswa telah dicatat dan akan disampaikan langsung ke Presiden Prabowo Subianto untuk sama-sama melakukan perbaikan di berbagai sektor. Tim Liputan CNN Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak struktur Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut ada 5 menteri yang diganti serta dilantik pejabat untuk Kementerian Haji dan Umroh. 5 Menteri Kabinet Merah Putih hari ini diganti oleh Presiden Prabowo. Hal ini dipertegas oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. 5 menteri tersebut diantaranya adalah Menteri Olahraga Dito Aryo, Menteri Pekerja Migran Abdul Qadir Kading, Menteri Koperasi Budi Ari, Menko Polkam Budi Gunawan, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mensesnek mengatakan sebelumnya Presiden telah mempertimbangkan sejumlah hal dan melakukan evaluasi dari 5 menteri tersebut. Berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Setidaknya ada 4 menteri dan 1 Menko yang dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto di hari ini. Sejumlah nama diantaranya adalah Sri Mulyani dari Menteri Keuangan, Dito Aryo Tejo dari Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Menko Polkam Budi Gunawan. Berikut kami rangkumkan nama-nama menteri yang dicopot serta nama menteri baru yang menggantikannya.
Senin sore, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudi Sadewo dilantik Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan posisi Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara. Saat ditanya oleh awak media terkait dengan pemanggilan dirinya ke Istana Negara, Purbaya mengaku sebelumnya sempat diberikan sinyal akan diberikan jabatan terkait bidang ekonomi serta ditelepon oleh Seskap Teddy Indrawijaya. Purbaya juga mengatakan dirinya siap dilantik sebagai pejabat negara menggantikan Sri Mulyani. Ditelepon siapa untuk datang ke sini, Pak? Ada teman yang nelpon sudah datang. Bukan Letko Teddy yang telepon, Pak? Hah? Bukan Letko Teddy yang telepon? Ada Letko Teddy juga. Diminta datang jam berapa, Pak? Jam 3. Jam 3. Agendanya apa, Pak? Nggak tahu saya. Kalau dilantik siapa, Pak? Nggak tahu, Mbak. Kalau dilantik siap nggak, Pak? Nggak tahu, Mas. Backgroundnya di mana, Pak, sekarang? Background apa? Saya LPS. LPS. Ketua Lembaga Penjamin Simpanan. Mungkin mau ngomong ekonomi mungkin. Ekonomi. Menteri Keuangan yang baru dilantik Purbaya Yudi Sadewo menanggapi indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sempat anjlok saat adanya pengumuman perombakan Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo. Purbaya menyebut hal tersebut terjadi akibat dirinya belum begitu dikenal oleh pasar. Namun ia menjelaskan dirinya sudah berada di pasar modal sejak tahun 2000 lalu. Ia juga memastikan bahwa Kementerian Keuangan memiliki tim yang kuat serta instrumen yang cukup untuk melakukan perbaikan. Mungkin pasar nggak tahu, saya orang pasar. Saya di pasar berapa? Ya sejak tahun 2000. 15 tahun lebih. Teman Pak Anggito dulu dimarah-marahin Pak Anggito karena dia majikan dulu saya di pasar. Tapi saya udah kenal pasar cukup lama, di sini juga tim cukup kuat. Pak Anggito di pasar cukup lama. Pak Thomas sudah tim lama di sini. Beliau teman saya dari tahun 2000 kali. Ngajar di UI bareng-bareng. Jadi Pak Heru juga teman lama, ahli di Bea Cukai juga. Jadi kalau mau dibetulin, diperbaiki, dioptimalkan, rasanya sih kita punya instrumen yang cukup untuk memperbaiki secara bersama-sama. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia angkat bicara perihal satu kader partainya yang dicopot dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga. Bahlil menegaskan seluruh pergantian menteri serta wakil menteri merupakan hak prerogatif seorang presiden. Senin sore Presiden Prabowo Subianto mengganti 5 menteri Kabinet Merah Putih serta melantik 1 menteri dari kementerian yang baru. Salah satu menteri yang dicopot ialah kader muda Partai Golkar Dito Aryo Tejo. Ditemui di Istana Negara, Ketum Partai Golkar mengaku tidak tahu penyebab pencopotan Dito. Ia mengatakan seluruhnya merupakan hak seorang presiden. Ia juga tidak bisa memastikan apakah Menpora pengganti Dito juga berasal dari Partai Golkar. Dan hingga kini pos Menteri Olahraga masih kosong. Presiden Prabowo belum melantik Menpora yang baru pengganti Dito. Dan Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan pengganti Dito saat ini masih berada di luar kota. Pak, Menporanya Pak Putri, Pak. Pak, Menporanya siapa, Pak? Dari Golkar juga, Pak? Belum tahu. Putri Komarudin, benar, Pak? Itu hak prerogatif Presiden. Tapi dari Golkar juga kan, Pak? Kalau dari Golkar juga tambah lagi dong Golkar, Pak. Belum tahu. Kita serahkan semuanya itu pergantian, pengangkatan, pemberhentian menteri itu kan hak prerogatif Presiden karena menteri itu pembantu presiden, ya. Tapi kenapa? Tapi Golkar mengusulin nggak sih, Bang? Udah. Pasti buat ganti siapa? Pak, kalau Menpora Golkar juga, Golkar nambah 1 dong. Berarti nggak dari Golkar Menpora? Berarti dari Golkar. Kalau dari Golkar lagi nambah 1 dong. Sebelumnya kami juga akan menyapa para penonton Prime Plus di saluran YouTube kami untuk kami persilakan pula memberikan komentar ataupun pertanyaan terkait dengan tema dialog malam hari ini untuk kami tanyakan kepada narasumber yang hadir di studio CNN Indonesia. Dan untuk itu tetaplah bersama kami, Prime Plus segera kembali.